Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Neurologi Klinis. Pada kali ini kami akan membahas mengenai gangguan otonom yang terjadi pada spinal cord injury. Nah, yang pertama, apa sih saraf otonom? Saraf otonom bekerja secara involunter, mengatur fungsi vital seperti respirasi, sirkulasi, digesti, sekresi, dan reproduksi. Sistem saraf ini terbagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Next. Nah, yang pertama, saraf simpatis. Dia ini berada di sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggang. Saraf simpatis ini berfungsi mempercepat kerja organ-organ tubuh. Dan yang kedua, parasimpatik. Nah, saraf ini memanjang dari sumsum lanjutan, umumnya berfungsi untuk memperlambat kerja organ-organ tubuh. Nah, untuk selanjutnya itu kita masuk ke gangguan-gangguannya. Next. Nah, yang pertama itu adalah gangguan pada kardiovaskular. Nah, untuk gangguan pada kardiovaskular sendiri, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cardiac dysrhythmias, dan yang kedua adalah autonomic dysreflexia. Next. Nah, untuk cardiac dysrhythmia sendiri, itu bisa disebut juga dengan aritmia, merupakan sebuah gangguan di mana adanya ketidaknormalan pada irama detak jantung, yang umumnya orang dewasa itu memiliki detak jantung sebanyak 60-100 kali per menit. Nah, sedangkan orang dengan aritmia itu memiliki detak jantung yang bisa menjadi terlalu cepat atau takikardia atau justru terlalu lambat itu bradikardia. Namun, pada orang yang mengalami SCI, biasanya itu mereka mengalami sinus bradikardia. Bradikardia sendiri dapat didefinisikan sebagai gangguan pada irama jantung atau tadi disebut dengan aritmia dengan rata-rata denyut jantung kurang dari 60 per menit dalam satu hari. Nah, sekitar 16% pasien dengan lesi parah itu terjadi pada sumsum tulang belakang yang biasanya mengenai saraf pada tingkat T1 sampai T5. Nah, beberapa gejala yang mungkin timbul akibat adanya sinus bradikardia adalah kepala terasa dingin, kelelahan, hilangnya kesadaran, sensasi untuk muntah, keringat dingin, dan yang terakhir adalah nafas menjadi pendek. Next. Nah, mirip dengan perubahan tekanan darah setelah SCI, perkembangan disritmia jantung akut juga terkait dengan keparahan SCI pada tingkat tinggi. Jadi, semakin parah SCI-nya juga semakin parah disritmianya. Nah, perubahan parameter denyut jantung yang paling jelas itu terlihat selama fase akut, sementara kinerja jantung dapat meningkat secara substansial pada cedera yang lebih kronis. Nah, telah dilaporkan juga bahwa stimulasi terkea ini dapat memicu bradikardia dan henti jantung pada SCI stadium akut yang nantinya bisa menyebabkan kematian. Nah, pengobatan bradikardia dengan atropin ini hanya efektif pada sebagian sementara karena defisiensi simpatis. Next. Selanjutnya ada autonomic dysreflexia atau dysrefleksia otonom. Biasanya muncul karena adanya cedera pada tulang belakang yang mengenai saraf tingkat T6 hingga paling rendah yaitu T10. AD ini dapat menyebabkan tekanan darah seseorang bisa menjadi lebih lambat atau lebih tinggi. Nah, biasanya semakin tinggi tingkat lesi atau cedera sumsum tulang belakang, maka semakin parah hipertensi dalam dysrefleksia otonomnya. Nah, selanjutnya ini ada gejala dari dysrefleksia otonom. Yang pertama ini ada masalah kandung kemih atau usus. Yang kedua ada penglihatan yang kabur dan pupil melebar, kepala terasa ringan, pusing, bahkan pingsan, demam, merinding dan kulit memerah, berkeringat deras, tekanan darah tinggi, detak jantung yang tidak teratur, denyut nadinya menjadi lambat atau lebih cepat, kejang otot terutama di rahang, hidung tersumbat, sakit kepala berdenyut. Nah, pemeriksaan yang biasa dilakukan untuk mendiagnosis AD ini diantaranya ada pemindaian CT scan, MRI atau EKG, atau dengan telemetrik. Next. Oke, selanjutnya itu ada masalah di saluran kemih. Ini terutama terjadi di lower urinary tract, yaitu di S2 sampai S4. Next. Nah, pada SCI, ini tuh menyebabkan hiperrefleksia kandung kemih abnormal, kandung kemih arefleksia, dan atau dysnergia detrusor sphincter. Nah, semua masalah-masalah ini tuh akan menyebabkan gangguan mikturisi. Nah, mikturisi itu apa? Mikturisi itu merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi penuh oleh urin. Nah, mikturisi ini di bawah kendali voluntary movement. Nah, masalah dari kandung kemih ini sering disebut juga dengan masalah kandung kemih neurogenik. Nah, cacat berkemih ini terjadinya ketika apa sih? Yang pertama itu ketika jalur refleks rangsang detrusor lokal ini terputus atau dyssynergia detrusor sphincter. Nah, yang kedua itu kandung kemih areflektik, yaitu bisa timbul dari pertama, cedera saraf panggul atau sumsum tulang belakang sakral. Kedua, gangguan dari jalur aferen kandung kemih, dan yang ketiga tahap akut cedera neuron motorik atas. Jadi emang ini tuh bersangkutan sama SCI.
Oke, selanjutnya disfungsi ini tuh terdiri dari dua, ada cedera neuron atas dan cedera neuron bawah. Yang pertama itu cedera neuron atas itu akan mengganggu jalur micturition descendant yang mengkoordinasikan aktivitas kontraksi kandung kemih dan penekanan sphincter dalam kondisi normal pada proses micturisi. Nah, kalau misal terjadi penyakit atau terjadi masalah, komplikasinya itu nanti akan menyebabkan hiperrefleksia kandung kemih, disfungsional relaksasi leher kandung kemih, dan juga sphincter detrusor dysnergia. Next. Lower motor neuron injury. Ketika spinal cord injury terjadi di bawah atau pada level sakral seperti cauda equina, neuron motorik yang mengendalikan eus dan kandung kemih ini bisa rusak. Nah, ini membuat kandung kemih menjadi lembek. Jika SPN pada tingkat sumsum tulang belakang L1 atau L2 terluka secara bersamaan, kontraksi sphincter otot halus internal juga menurun dan sering menghasilkan detrusor sphincter dysnergia atau DSD. DSD sendiri merupakan konsekuensi dari patologi neurologi seperti cedera tulang belakang atau multiple sklerosis yang mengganggu regulasi sistem saraf pusat dari refleks berkemih yang mengakibatkan terjadinya diskoordinasi otot detrusor kandung kemih dan otot sphincter uretra eksternal. Normalnya keduanya bekerja sinergi, tapi jadi disinergis dan menyebabkan alirannya terputus dan tekanan kandung kemih meningkat. Next. Selanjutnya ada sexual dysfunction. Salah satu gejala utama cedera sumsum tulang belakang lengkap atau spinal cord injury adalah hilangnya sensasi dan gerakan di bawah area cedera, seperti kontrol kandung kemih dan usus, masalah tekanan darah, dan masalah lainnya seperti spastisitas. Next. Kemudian ada fungsi seksual pada pria, yaitu ereksi. Ereksi adalah kondisi di mana penis menjadi kaku dan tegak. Next. Nah, kemudian bagaimana sarapan pada penis? Penis disarapi oleh dua jenis saraf, yaitu saraf otonom, parasimpatis dan simpatis, dan saraf somatik, motoris dan sensoris. Saraf-saraf simpatis dan parasimpatis berasal dari hipotalamus menuju ke penis melalui medula spinalis. Nah, untuk saraf otonom parasimpatis itu keluar dari medula spinalis pada kolumna vertebralis di sakral 2 sampai ke sakral 4. Dan untuk saraf simpatis keluar dari kolumna vertebralis melalui segmen toraks 11 sampai lumbar 2. Dan akhirnya parasimpatis dan simpatis menyatu menjadi nervus cavernosa. Kemudian saraf ini memasuki penis pada pangkalnya dan mempersarapi otot-otot penis. Otot polos. Kemudian terjadinya disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan dan menjaga ereksi cukup kuat untuk seks. Tipe psikogenik disebabkan oleh dua mekanisme penting, yaitu penghambat langsung dari sumsum tulang belakang sakralis dan berlebihnya kinerja sistem saraf simpatis yang menyebabkan meningkatnya produksi dari katekolamin. Nah, gejala dari disfungsi ereksi ini yang pertama kesulitan mendapatkan ereksi, kesulitan menjaga ereksi, dan juga berkurangnya hasrat seksual. Dan untuk komplikasinya yang pertama itu kehidupan seksnya yang tidak memuaskan dan juga timbul masalah hubungan dengan pasangan. Terus bisa juga menimbulkan stres atau kecemasan dan pasien biasanya merasa malu atau merasa harga dirinya rendah. Oke, selanjutnya, lubrikasi itu proses yang bertujuan untuk mengurangi gesekan antara dua bagian yang bergerak. Singkatnya, lubrikasi sendiri terjadi karena dikendalikan oleh saraf parasimpatis yang keluar melalui saraf erigantes dari plexus sacralis. Lalu, sinyal parasimpatis menstimulus kelenjar Bartholin untuk sekresi. Lanjut. Saat terjadi disfungsi pada lubrikasi, ini ada karena terjadi lesi neurologis, masalah kandung kemih, terus juga usus, nyeri, spastisitas, terus juga kesulitan dengan hubungan interpersonal dan sosial ini menurut penelitiannya. Terus juga dampak dari disfungsi lubrikasi sendiri, yang pertama ada fisik, sosial, dan depresi. Komplikasinya, yang pertama menstruasi berhenti, tapi bisa kembali normal kemudian, terus juga penggunaan produk sanitasi yang perlu pengawasan, terus juga penggunaan pil KB berisiko penggumpalan darah, penggunaan gel untuk bantu lubrikasi karena tadi tidak terjadi, terus juga penyesuaian pasca spinal cord injury.
Untuk yang selanjutnya ada gastrointestinal dysfunction. Gastrointestinal ialah suatu kelainan atau penyakit pada jalan makanan atau pencernaan. Penyakit GI yang termasuk yaitu kelainan penyakit kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, saluran empedu, dan pankreas. SCI mempengaruhi fisiologi saluran GI karena gangguan dari sistem pencernaan yang mendominasi busur refleks saraf pusat. Insiden masalah GI kronis pada pasien SCI sangat tinggi, sebesar 62,5%, yang sebagian besar berhubungan dengan kesulitan buang air besar sebesar 40,3%. Klasifikasi gastrointestinal dibagi menjadi dua, yaitu gastrointestinal atas, gangguan yang dialami seperti gangguan nafas, makan, mual, muntah. Individu dengan SCI dapat mengembangkan disfungsi GI atas termasuk gangguan duodenum, esofagus, lambung, dan proksimal. Disfungsi esofagus terkait SCI memanifestasikan masalah dalam pendorong ingesta ke perut dan pencegahan reflux gastroesophagus isi perut. Tingkat disfagia meningkat pada pasien dengan cedera tulang belakang leher. Yang kedua, gastrointestinal bawah. Gangguan yang terjadi biasanya itu konstipasi dan juga diare. Penyakit gangguan gastrointestinal yang termasuk yaitu gangguan esofagus, gangguan lambung dan usus, neoplasma intestinal dan proses inflamasi, trauma abdomen, dan juga gangguan hepatik dan biliaris. Pergerakan usus besar dan kecil sebagian besar bersifat otonom, dipengaruhi sampai batas tertentu oleh sumsum tulang belakang dan secara minimal oleh otak. Neurogenic bowel adalah konsekuensi kritis dari disfungsi GI setelah SCI. Istilah ini mengacu pada gangguan kolon yang berasal dari kurangnya kontrol sistem saraf terkait dengan lesi saraf yang terletak di tingkat otak atau sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu permasalahan pernapasan. Permasalahan pernapasan ini hampir sama dengan fungsi kardiovaskular. Cedera di hampir semua tingkat sumsum tulang belakang dapat menyebabkan beberapa jenis gangguan pernapasan. Hal tersebut terjadi karena koordinasi antara kontrol somatik dari otot-otot pernapasan dan kontrol otonom dari cabang bronkopulmonari sangat penting untuk respirasi normal dan juga oksigenasi darah. Konsekuensi paling tinggi terjadi di serviks bagian atas C3 sampai dengan C5 dan akan mengakibatkan kehilangan inspirasi spontan diafragma. Pada saat rehabilitasi difokuskan pemeliharaan bagian C3 sampai dengan C5. Selanjutnya ada cedera serviks rendah bagian C6 sampai bernapas alami, penurunan kapasitas vital, dan gangguan restriktif. Biasanya gangguan restriktif ini adalah lebih parah daripada cedera torakolumbar. Terjadi juga karena kelemahan parsial dari otot-otot inspirasi seperti intercostalis parasternal T1 sampai dengan T7, intercosta external lateral T1 sampai dengan T12, dan juga scaleni C4 sampai dengan C8. Terus juga ada kelumpuhan otot perut T7 sampai dengan L1 menyebabkan ketidakmampuan meningkatkan tekanan otot perut, akhirnya kontraksi diafragma tidak maksimal. Yang terakhir, terganggu otot ekspirasi, tidak mampu batuk kuat untuk pembersihan jalan napas. Cedera biasa di bagian leher atau servika. Next. Pengobatan atau rehabilitatif secara umum. Pertama itu ada rehabilitatif manajemen, yaitu bowel program, rencana perawatan individu untuk menghindari inkontinensia serta mencegah komplikasi disfungsi usus neurogenik. Isinya itu mengandung pertimbangan diet, aktivitas fisik, peralatan obat, dan serta perawatan usus. Kemudian yang kedua ada adaptif peralatan. Nah, adaptif peralatan ini mempertahankan individu dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Yang ketiga itu ada obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan dalam manajemen disfungsi usus neurogenik difokuskan pada modulasi konsistensi tinja, motilitas, dan buang air besar. Nah, obat yang paling umum adalah dokuset natrium dan kalium. Kemudian ada pendekatan farmakologis. Saat ini diterapkan pada pasien dengan SCI untuk mengobati masalah otonom di area klinis, sementara metode paliatif tradisional mungkin segera diganti dengan metode pencegahan. Yang kedua itu ada teknik menginduksi pertumbuhan akson. Nah, teknik ini mungkin dapat efektif dalam memulihkan koneksi saraf otonom karena sebagian besar proyeksi supraspinal yang terlibat dalam peraturan otonom berasal dari inti otak vital. Nah, yang terakhir itu ada teknik pencakokan sel induk saraf ke sumsum tulang belakang. Teknik ini untuk meningkatkan autonomi disfungsi setelah spinal cord injury.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.